Hari ini, podcast Dewi Hirmi akan membawakan episode keempat dari sebuah cerita horor yang dialami oleh kontributor kami, yaitu Rian Fernanda dan juga teman-temannya saat melaksanakan program KKN. Desember tahun 2019, aku dan teman-temanku akhirnya memulai KKN. Pelepasan dari kampus dimulai jam 10 sampai jam 11 siang. Setelah pelepasan dari kampus berlangsung kurang lebih 1 jam, kemudian aku mulai berangkat ke lokasi KKN sekitar jam 1 siang dengan menggunakan motor dari rumah. Setelah kami semua sampai, kami bertemu dengan tetangga pondokan yang bernama Pak Sigit. Kami tinggal di sebuah pondokan yang telah disediakan oleh pihak desa tersebut. For your information, pondokan adalah tempat yang akan kami gunakan menginap selama kami KKN. Lalu, kami mengecek lokasi pondokan yang akan kami gunakan. Karena kelompokku saat itu belum selesai mengerjakan pondokan karena air jet pump sumur mati di pondokan laki-laki. Pada waktu itu, pondokan terpisah menjadi 2. Pondokan khusus untuk laki-laki dan juga pondokan khusus untuk perempuan. Lalu dibuatlah menjadi 2 kelompok. Pondokan laki-laki baru beres menyelesaikan masalah air sekitar 2 harian. Mau tidak mau, kita semua tidak mandi selama 2 hari, semenjak sampai di pondokan. Setelah masalah air beres, kita mulai bersih-bersih pondokan. Pondokan itu kosongan, tidak ada tempat tidur dan lain-lain. Kita tidur hanya beralaskan sarung dan juga sleeping bag. Minggu pertama semua masih baik-baik saja. Tetapi memasuki minggu kedua, ada yang mulai tidak beres. Oh iya, di pondokan itu hanya ada laki-laki semua ya, hanya ada kami berempat. Waktu itu saat sore hari menjelang maghrib, aku memutuskan untuk mandi. Kemudian aku menghidupkan air sanyo, agar air di sanyo tidak habis jika akan digunakan untuk yang lainnya. Lalu aku pun mandi, dan aku pun menghidupkan keran air. Saat aku mandi, aku bernyanyi atau berdendang kecil. Tiba-tiba saja, waktu keran aku hidupkan, aku mendengar ada suara perempuan tertawa lirih. Anehnya, sumbernya dari air keran tersebut dan di dalam kamar mandi. Aku pun cuek saja, karena udah biasa dengan hal seperti itu. Tapi aneh juga aku pikir. Kan gak ada perempuan di sini. Hari-hari berikutnya, aku pun iseng-iseng membuat sebuah cerita horor saat kumpul 2 kelompok dari gabungan pondokan cewek dan cowok. Akhirnya aku iseng bertanya, kok kayak itu di pondokan cowok itu ada hal yang aneh. Mosok pas aku mandi, ada suara cewek lagi ketawa, kataku memulai pembicaraan. Aku yo podo. Aku yo wingi krungu ngono kuwi. Jawab temanku galang. Tenane. Tapi emang aku ngerasa sih, hawanya tuh beda pas kesana tuh. Jawab temanku si Ayu. Beneran? Sahut temanku Hafiza dan Mita berbarengan. Alah, tenane. Mosok aku tok sik ra tau ngrasake. Jawab temanku Fami ini. Lah, kuwi mending. Aku pernah ya, pas kamu pulang ke rumah toh. Kan tempat tidurmu itu kosong. Lainnya masih pada tidur. Aku kebangun, entah jam berapa, lupa aku. Pokoknya masih pagi. Mau minum kan itu. Pas pindah posisi, ngelihat kasurmu yang sebelah Fami tuh ada bayang-bayang. Cewek rambut panjang jir, pakai baju putih. Langsung balik badan aku gak jadi minum. Cerita temanku si Ilham. Anjir, seriusan? Jawab semua temanku serempak. Yah, begitulah ceritaku. Kata tetangga sebelah juga sih. Iseng-iseng aku tanya. Emang katanya sering kejadian aneh di rumah itu. Sosoknya cewek, anaknya juga pernah diganggu. Katanya tempat nongkrongnya di dekat sumur. Mungkin ada sebabnya jet pump itu gak berfungsi waktu hari pertama. Mungkin diisengin, padahal
Baru 2 bulan rumah itu ditinggal sang pemiliknya ke Kalimantan, kata tetangga itu. Langsung saja, di kamar belakang ada jendela yang nyambung ke sumur itu, langsung gue tutup pakai banner sisa penyambutan dari kacamata dulu. Setelah itu, kami tidak merasakan adanya gangguan lagi. Sebelum jendela itu ditutup, memang banyak sekali gangguannya. Mulai dari wanita yang tertawa di kamar mandi, suara jendela kamar belakang yang diketuk-ketuk. Tetapi waktu dicek ternyata tidak ada orangnya. Bayangan seorang wanita berambut panjang yang dilihat temanku waktu aku pulang ke rumah saat itu. Nah, akhirnya sudah memasuki minggu akhir kami KKN. Saat mau perpisahan, ku copot banner yang kemarin kupasang di jendela itu. Karena akan digunakan untuk perpisahan di kecamatan. Waktu malamnya, ternyata ada gangguan lagi. Dan kali ini aku yang merasakannya. Kalau tidak salah, aku dengar saat itu sekitar jam 3-an pagi. Kala itu laguku telah selesai terputar di HP-ku. Biasanya, aku kalau tidur sering memutar lagu. Kemudian aku timer. Aku pun tidur. Tapi saat timer laguku habis, tiba-tiba aku terbangun. Sedikit sadar, sedikit masih mengantuk juga. Aku dengar suara orang berlari dari sampingku. Karena posisi tidurku itu mepet dengan tembok. Tepat di sebelah itu ada ruangan yang biasanya digunakan untuk sholat. Kemudian ada dispenser untuk minum. Suara itu bolak-balik dan jelas seperti orang sedang berlari. Tapi saat aku terbangun, kulihat teman-temanku masih pada tidur semua. Aku paksakan mataku untuk tidur dengan musik yang aku play lagi. Sial. Benar-benar berani sumpah. Ini pengalamanku yang paling jelas banget. Ternyata kejadian itu tidak cuma aku saja yang mengalaminya. Temanku Ilham juga merasakan hal yang sama. Ilham juga mendengar suara orang seperti berlari, tapi arahnya dari garasi lalu ke dapur bolak-balik. Setelah aku menceritakan apa yang aku alami ke dia juga ternyata merasakannya juga. Temanku Galang pun juga sama, tetapi berbeda kejadian. Katanya, dia melihat sesuatu di luar jendela halaman. Karena kita tidur posisinya di ruang tamu, jadi kita bisa langsung melihat jendela yang mengarah ke halaman luar teras rumah. Dan karena rumahnya kosongan, jadi ya ala kadarnya. Gorden tidak ada di tiap kamar, cuma ada di jendela arah teras rumah. Itu pun gorden yang transparan, jadi dapat dilihat dari luar. Yah, itulah pengalamanku dan teman-temanku saat KKN. Tapi ada satu pesan sedikit nih, mungkin untuk semua pendengar. Kalau kita berkunjung ke tempat yang belum pernah kita jamah, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Karena kemarin saat kami hari pertama KKN, kami tidak mengucapkan salam dan langsung membersihkan pondokan setelah air menyala. Karena ya saat itu kami sangat-sangat kelelahan. Jadi, untuk kalian semua, jangan lupa mengucapkan salam dan izin terlebih dahulu. Dan untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DYHM di podcast00@gmail.com. Cerita horor menarik akan kami tayangkan di episode berikutnya.